Baik, puji nama Tuhan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Salam. Salam. Apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Saya percaya kita semua dahsyat dan luar biasa. Yesus naik ke surga dan dia berjanji dia akan mencurahkan setiap rohnya atas setiap kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Saudara kita bangkit diberi bersama-sama. Saudara kita bangkit diberi bersama-sama. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan berdoa syafaat. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami, menguduskan kami, supaya kami layak memanggil nama-Mu, memuji Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan di tengah-tengah kami. Kami memulai ibadah ini hanya mengandalkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan berdoa juga Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Yang baru, biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya apa yang difirmankannya, firman yang berkuasa, firman yang membawa kami dalam perubahan, mengenal Engkau sebagai Tuhan satu-satunya di dalam hidup kami. Dan kami semakin percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus, bahwa hanya Engkau yang dapat menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini Tuhan, berikan hati yang melayani, hati yang sukacita dan penuh damai. Biarlah roh Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami yang ada di negeri ini Tuhan. Presiden kami Joko Widodo dan wakilnya Maruf Amin. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan dan kuasa untuk memimpin negeri ini, untuk membawa ke dalam kesatuan, perdamaian. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami di Kota Medan, Sumatera Utara, buat wali kota kami Bobi Nasution dan wakilnya. Kiranya Tuhan menurunkan hikmat bagi mereka Tuhan, supaya mereka memimpin di negeri ini menjadi negeri yang penuh damai, penuh negeri yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang mau beribadah di tempat ini. Tuhan mengantarkan supaya mereka sampai dengan damai, sampai dengan selamat di tempat ini. Dan kami yang beribadah di tempat ini Tuhan, turunlah kuasa-Mu, turunlah berkat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat khusus Shalom Yerusalem, diberkatilah tempat, diberkatilah puri-puri, bahkan diberkatilah ke-12 suku Yerusalem. Dalam mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Dalam berkat-berkat yang turun dari Yerusalem boleh mengalir ke bangsa kami, ke kota kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Lord. Kami siap memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di mana Tuhan pada hari ini kami boleh memperingati di mana Kau naik ke surga ya Tuhan Yesus. Dan kami boleh menikmati Tuhan, Roh-Mu, Engkau berjanji Tuhan, pada waktu Engkau naik ke surga Tuhan Yesus, Engkau akan mencurahkan Roh-Mu atas setiap kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh menikmati Roh-Mu yang kudus. Biarlah setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengalami sesuatu yang baru daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjamah kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memenuhi kami pagi hari dengan Roh-Mu yang kudus. Kami percaya pada waktu Roh-Mu ada di dalam hidup kami, maka Engkau akan menuntun, maka Engkau akan memimpin, bahkan Engkau akan menghibur setiap kami yang lemah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Terima kasih buat Roh-Mu yang kudus. Biarlah senantiasa Tuhan kami boleh menikmati hari ini Tuhan, sehingga kami boleh semakin bergairah untuk kami boleh menyembah Tuhan, untuk kami boleh melayani Tuhan, terlebih untuk kami boleh menjalani hari-hari kami Tuhan. Karena kami tahu pada hari-hari ini Tuhan, hari di mana banyak tantangan, cobaan yang kami hadapi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pada waktu Roh-Mu memenuhi kami, kami akan diberikan kekuatan, kami akan diberikan hikmat, bahkan kami akan diberikan kemampuan ya Tuhan, untuk kami boleh menjalani hari-hari kami Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan lewat pujian penyembahan kami pagi hari ini, kami boleh memberkati Engkau Tuhan. Sepanjang minggu telah berlalu Tuhan, dan tiba saatnya ini Tuhan kami boleh menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Engkau kami puja pagi hari itu. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan
sembah Kau pagi hari ini Tuhan. Kami sembah, kami puja. Haleluya. Sembah dan puji Lui tatamu pagi hari ini. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji Tuhan. Sembah Yesus
Mari Bapak Ibu jangan lihat samping kiri kanan. Ini waktunya minta Roh Kudus memenuhi engkau. Di mana kita hari ini memperingati kenaikan Yesus ke surga. Tuhan berjanji Dia akan mencurahkan Roh-Nya bagi setiap kita sehingga kita tidak yakin dan jatuh, tapi kita boleh terus mengalami sesuatu yang baru daripada Tuhan. Mari hari ini waktunya Bapak Ibu kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang belum bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Ada kuasa di dalam Roh Kudus. Ketika kita berbahasa roh, kita sedang membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita sedang menguatkan iman kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat Roh-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih buat Roh-Mu. Terima kasih buat Roh-Mu bagi kami. Terima kasih. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Biarlah Roh-Mu mengalir memenuhi kami pagi hari ini Tuhan. Berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun kuasanya. Berkat yang dilimpahkan, terjadi Tuhan bagi gereja-Mu. Haleluya. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan, kuasa dari Tuhan, kuasa
Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kuasa dari Tuhan. Kuasanya dicurahkan, berkarya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan. Amin. Penuaian Amin. Terjadi atas gerejamu tempat ini Tuhan. Segala bangsa-bangsa datang sujud menyembah Tuhan. Segala bangsa Amin. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami pagi hari ini. Ini doa kami pagi hari ini. Mari Bapak Ibu dengan iman lagi katakan, kuasa Tuhan turun hari ini. Kuasanya. Angkat kedua tanganmu, katakan dengan iman. Biar penuaian boleh terjadi bagi gereja. Ini waktunya. Ini waktunya. Ini doa kami pagi hari ini Tuhan. Lagi katakan kuasa. Kuasanya. Amin. Berkata dilimpahkan. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Yang siap dipenuhi dengan Roh Kudus bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, di mana hari ini kita boleh memperingati kenaikan daripada Tuhan Yesus ke surga. Kita percaya Yesus naik ke surga. Dia akan mencurahkan rohnya atas setiap kita. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau menerima Roh Kudus? Haleluya. Beritahu samping kiri kanannya minimal 5 orang. Katakan, engkau dipenuhi Roh Kudus hari ini. Bilang, engkau dipenuhi Roh Kudus hari ini. Haleluya. Haleluya. Yang mau dipenuhi Roh Kudus hari ini, yang mau memuji Tuhan pagi hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah. Tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan. Roh Kudus tercurah bagiku.
saja. Yang prianya bertepuk tangan dengan kencang. Yuk. Sama-sama yuk. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari sama-sama katakan. Anggur baru tercurah, penuhi umat sukacita. Bina tercurah. Sama-sama lagi kedua tangannya di atas. Yuk. Anggur baru tercurah. Sama-sama. Umatnya nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah, anggur baru tercurah, minyak baru tercurah memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Yang menerima kuasa, yang menerima roh daripada Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah. Lebih meriah lagi, sorakan haleluya. Sorakan yeay. Haleluya. Sekali lagi beritahu samping kiri kanannya, engkau luar biasa hari ini, bilang. Luar biasa hari ini. Haleluya. Siap menerima Roh Kudus hari ini Bapak Ibu? Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala bangsa.
Kudus. Kami tahu Engkau hadir bersama kami di sini. Urapi kami Tuhan, bangkitkan kami. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Sehingga kami bisa mengalahkan dunia ini. Sehingga kami bisa mengalahkan dosa. Panggil Roh Kudus dengan lembut. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Katakan, ya Roh Kudus, curahkanlah. Ya Roh Kudus, curahkanlah Urapan kuasa-Mu. Kau penghibur, Kau penolong dalam kehidupanku. Datanglah Roh Kudus. Datanglah sekarang, Mari siapkan hati penuhi untuk menerima Roh Kudus. kami. Karena Dialah Roh Allah itu sendiri. Kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Panggil Roh Kudus dengan lembut. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Selagi Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi Hamba-Mu, penuhi kami Tuhan. penuhi Hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Mari buka kedua tangan kita. Izinkan Roh Kudus yang mengendalikan kita. Izinkan Roh Kudus yang memenuhi kita. Izinkan Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih atas pertolongan-Mu. Oh, Ripikiana Masando, Ripikiana Masando, haleluya. Ripikiana Masando. Penuhi kami Tuhan, penuhi dengan Roh-Mu, penuhi dengan kuasa-Mu.
rohmu di dalam kami. Bagikan roh kudusmu di dalam kami. Mari buka hatimu. Buka hatimu. Sheka papa papa papa. Yesus. Shira papa papa papa. Yes Lord. Curahkan dunamus. Curahkan dunamus. Oh, rala papa 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 papa. Yesus. Yesus. Yesus, Yesus. We thank you, Holy Spirit God. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We worship you, Lord. Syukur ya Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, karena Kau melawat kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus ada di gereja ini ya Tuhan. Sehingga kami percaya kuasa apapun yang mencoba mengganggu kami, tidak ada tandingannya dengan kuasa-Mu. Karena Engkau berjanji dan Engkau telah menggenapinya ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu terus bekerja atas kehidupan kami.
Sehingga kami diperlengkapi menjadi gereja yang dewasa. Menjadi gereja yang siap untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Untuk menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuduskan, sucikan kami. Ampuni dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Sesungguhnya kami tak layak di hadapan-Mu. Tapi oleh karena kasih karunia-Mu Engkau melayakkan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan dahulu kekal sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sudah merasakan hadirat Tuhan dan siap mendengar firman Tuhan, diberkati firman Tuhan. Bersama dengan saya kita katakan, amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Sekali lagi haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Apa kabar hari ini? Semuanya luar biasa? Bukan biasa di luar ya, harus luar biasa. Kenapa hari ini kita beribadah? Karena kita memperingati itu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan kita bukan hanya berjanji, tapi tidak menepatinya. Dia berjanji dan menepatinya. Untuk itu bersyukurlah, bersukacitalah. Sesuai dengan tema daripada bulan ini, sukacita penuaian. Kalau mungkin dengan kekuatan kita, dengan kepandaian kita nggak sanggup menuai. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan pergi ke surga dan Dia tidak mau kita sendirian. Dia mengirimkan Roh Kudus. Dan hari ini harus Bapak Ibu dan saya alami itu. Kalau kau mengaku orang percaya sebagai gereja Tuhan, jaminan kita yang terutama bukan berasal dari dunia ini, tapi itu Roh Kudus jaminan kita. Itu yang memampukan kita untuk bisa melakukan apapun di luar akal pikiran kita. Itu yang terpenting. Jadi jangan jadikan ibadah ini hanya rutinitas. Kalau orang beribadah, kita beribadah. Dan di situ bisa kita buktikan pada dunia bahwasanya kita ini benar-benar murid-murid Tuhan. Kita benar-benar Allah baiknya Tuhan, tubuh Tuhan sendiri. Itu yang terpenting yang harus kita renungkan. Dan Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Jadi kalau ada selama ini ajaran yang berkata Roh Kudus adalah tenaga aktif, Roh Kudus itu bla 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 bla, buka firman Tuhan. Ini yang terpenting, jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang tidak jelas. Kita harus kembali kepada firman Tuhan, kita harus melihat kalau ada ajaran yang mengajak Bapak Ibu untuk bergabung, tapi mereka menyimpang dari firman, mari cross check, apakah yang mereka lakukan itu seturut dengan firman Tuhan. Itu yang terpenting. Kita akan sepakat dengan mereka ketika dasar daripada ajaran mereka itu firman Tuhan itu sendiri. Karena banyak hari-hari ini ajaran-ajaran yang membingungkan, ajaran yang menyesatkan. Langsung saja tema daripada firman Tuhan hari ini, pada siang hari ini, kuasa Roh Kudus adalah kunci penuaian. Penuaian di sini terjemahkan sendiri. Penuaian ini mungkin kita memenuhi apa yang kita rindukan. Saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus menjadi mitra kita. Kita buka firman Tuhan dalam Kisah 1 ayat ke-8. Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang percaya katakan amin. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita dulu. Haleluya. Ini luar biasa. Tuhan Yesus mengatakan ini sebelum dia naik ke surga. Dan Bapak Ibu bisa melihat, saya tidak kupas lagi dalam Kisah Rasul 1 ini. Bagaimana peristiwa kita bisa melihat bagaimana Tuhan berjanji. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Sampai atau kita baca dari ayat
pertama ya, lebih enak ya. Coba ayat pertama dulu. Ya, ayat pertama sampai 6 ya. Perhatikan Bapak Ibu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, apa dikatakan Bapak Ibu? Untuk menyediakan tempat bagimu. Yang keempat, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? 6, ini jawabannya. Kata Yesus kepadanya, yuk kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, yang. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang percaya kata amin. Jadi Tuhan sudah berjanji kepada murid-murid sebelum dia naik ke surga. Kenapa? Jadi kalau kita mau ke surga ya harus orang sudah pernah ke surga Bapak Ibu. Jangan pernah Bapak Ibu ikuti. Maka dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi tidak berhenti sampai di situ firman ini Bapak Ibu. Kenapa Tuhan berjanji? Karena dia sebagai manusia jasmani akan mati. Untuk apa dia mati? Menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Mengampuni segala kelemahan dan pelanggaran kita. Tapi dia berjanji ketika dia naik ke surga, dikatakan yang kita baca tadi dalam Kisah 1:8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Saksi di dalam bahasa asli itu martir. Rela berkorban demi memberitakan kerajaan Allah. Demi memberitakan kabar kebenaran dan jalan kehidupan. Itu saksi atau martir, marturia. Di sini kita bisa melihat begitu luar biasanya Tuhan kita. Dan hari ini Tuhan Yesus sudah 2000 tahun lebih melakukan itu. Kita sebagai gereja Tuhan, dan saya mau sampaikan bagi Bapak Ibu dan saya yang sudah dipenuhi Roh Kudus, berdoa kepada Tuhan, Tuhan bangkitkan rohmu di dalam aku. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah menerima Roh Kudus, minta dengan rasa lapar dan haus. Kenapa? Tuhan berjanji. Bapak Ibu dan saya sanggup menjalani kehidupan ini. Sanggup mengalahkan keinginan daging kita. Mengalahkan daripada dosa ketika kita menerima yang namanya pertama kuasa Roh Kudus. Itu yang terpenting. Dan lihat, dan Roh Kudus adalah kunci penuaian di hari-hari terakhir. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya milik orang Kristen Bapak Ibu. Lebih jelas kita buka di dalam firman Tuhan, Yoel pasal yang kedua, ayat 28 sampai 32. Saya mau sampaikan pesan yang sangat kuat. Kalau 2 tahun yang lalu kita itu mengalami yang namanya wabah penyakit seluruh dunia, saya mau sampaikan berita kabar baiknya kepada kita agar kita sebagai gereja menangkap ini, agar kita sebagai gereja mengerti ini. Yoel pasal kedua ayat 28 sampai 32. Perhatikan Bapak Ibu yang bawa Alkitab, baca Alkitabmu, mungkin Alkitab elektronik atau Alkitab biasa. Firman Tuhan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini firman, ini pasti digenapi dan harus digenapi. Yang percaya kata amin. Tapi sebelum manusia, semua umat manusia dipenuhi Roh Kudus, tentunya ada prioritas Bapak Ibu. Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Tuhan sudah memilih gereja menjadi alat di tangannya, menjadi wadah untuk mencurahkan kemuliaannya. Itu yang terpenting.
Ayat 29. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ketika seluruh umat manusia dipenuhi dengan Roh Kudus, dicurahkan dengan api Roh Kudus atau uraman Roh Kudus, seharusnya gereja menangkap ini. Dikatakan maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Kita menyampaikan berita kebenaran, kita menyampaikan berita yang positif. Kalau di luar sana, di dunia sana, saudaraku, hari-hari ini berita sudah bertebaran, berita bohong, berita hoak. Seharusnya muncul dari gereja itu berita kebenaran, berita yang menguatkan, berita yang menyemangati, berita yang memberikan pesan-pesan bagaimana orang mengerti hidup di dalam Tuhan. Ayat selanjutnya, orang-orangmu yang tua, kenapa langsung dilompat? Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Mana lebih didengar dunia hari ini, gereja atau orang di luar sana paranormal? Ini perlu kita garis bawahi. Mari kita cek, kita sebagai gereja. Mari kita cek sebagai anak Tuhan. Mana lebih didengar dunia? Paranormal yang punya karunia, yang punya penglihatan daripada gereja. Karena selama ini gereja hanya puas di zona nyaman. Dan perhatikan ayat selanjutnya 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Perhatikan di sini. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan itu digenapi. Makanya ada istilah gerakan Pentakosta yang pertama, yaitu gereja mula-mula. Jemaat mula-mula. Bapak bisa melihat. Nanti kita akan belajar dari situ. Ayat 30. Perhatikan Bapak Ibu. Jangan terlena dengan kuasa Roh Kudus. Jangan terlena dengan pengurapan Roh Kudus. Tapi perhatikan ayat selanjutnya. Tuhan itu Tuhan yang adil. 30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. 31. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tentunya kita harus tahu. Tadi kita baca dalam firman Tuhan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa, tidak ada yang sampai kepada jalan keselamatan atau hidup yang sesungguhnya tanpa melalui Yesus. Dunia akan mengalami goncangan, dunia akan mengalami cobaan, dunia akan mengalami musibah. Tapi satu hal janji firman Tuhan dikatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya! Anak-anak Tuhan akan dipenuhi kuasa Roh Kudus. Tapi dunia akan mengalami kegoncangan. Kenapa Bapak Ibu? Dan mereka akan mengalami musibah. Kenapa anak-anak Tuhan terluput dari semuanya itu? Karena ada Roh Allah. Karena ada Roh Kudus yang memenuhi gereja Tuhan. Yang memenuhi anaknya Tuhan atau umat kesayangan Tuhan. Itu yang terpenting kita tangkap hari ini. Dan apa yang terjadi sesudah goncangan 2 tahun yang lalu, siap-siap Bapak Ibu. Mari hari ini melek sebagai gereja. Bukan waktunya lagi datang duduk diam memanasi kursi. Tapi ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini. Ambil bagian di dalam kerajaan Allah yang dahsyat ini. Karena hari kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat singkat. Karena kita hidup di akhir-akhir daripada zaman. Sesudah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan perhatikan, jangan sampai miss gereja Tuhan di tempat ini. Dan sebelum kita pulang di tempat ini berdoa, minta kepada Tuhan. Dan saya percaya, di sini gak ada yang gak punya talenta.
Paling sedikit 1 talenta. Ada yang mungkin 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 lebih. Tapi pergunakan talenta kita untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Roh Kudus dicurahkan agar saudara saya menjadi mitranya Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya. Itu yang terpenting. Dan lihat Bapak Ibu, kita akan dipakai Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan. Makanya ada namanya karunia Roh Kudus. Ada buah Roh Kudus. Jadi ketika ada orang tiba-tiba bernubuat, kamu akan seperti jangan heran. Itu karunia yang Tuhan anugerahkan kepada gereja. Yang saya sayangkan gereja tertidur hari-hari ini. Gereja nggak berani menyatakan kebenaran. Padahal Tuhan merindukan pesan-pesan itu muncul dari gereja. Bahkan maaf Bapak Ibu. Ini direkam? Atau live ini atau live streaming? Maaf ya. Hamba-hamba Tuhan yang besar, para pengurus sinode, sibuk dengan hanya urusan tetek bengek. Karena itu menjatuhkan hamba Tuhan. Jabatanlah, kekayaanlah, kehormatanlah. Bagaimana kita bisa menuai Indonesia? Termasuk di tempat ini. Bagaimana kita bisa menuai Medan Utara ini? Saya percaya gereja ini berdiri karena Tuhan mau, bukan hanya simpang kantor yang dilawat Tuhan. Tuhan mau Belawan dilawat Tuhan, Medan Labuhan dilawat Tuhan, Maren dilawat Tuhan, Medan Utara dilawat Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Untuk itu saya mau tertanam di sini Bapak Ibu. Jangan bangga engkau bekerja di luar sana. Tapi engkau kerdil di dalam kuasa Tuhan. Roh Kudus dicurahkan kepada gereja, perhatikan di sini. Kita kembali ke dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu. Kalau hari engkau beribadah di gereja yang mempercayai kuasa Roh Kudus sampai saat ini, sampai diri ini masih bekerja. Karena Tuhan mau pakai kita menjadi saluran berkat. Karena Tuhan mau pakai kita menjadi alat di tangannya. Perhatikan di dalam Matius pasal 25. Gereja yang tidak melipat gandakan talentanya, yang tidak mempergunakan talentanya, akan menjadi hangus terbakar. Kenapa? Tidak menyadari ada kuasa Tuhan dalam dirinya. Tidak menyadari ada roh Allah dalam dirinya. Ketika roh Allah dalam diri kita, saya percaya dan perhatikan. Karena Roh Kudus itu tertib. Roh Kudus itu punya kuasa tapi teratur. Disiplin. Bahkan dia yang menginsapkan kita akan dosa. Dia menyadarkan kita. Buka dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes pasal 16 ayat 13. Yuk kita baca bersama-sama yuk. 1, 2 ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Coba dilanjut dulu. Di situ ada enggak yang menginsapkan dunia akan dosa? Di mana itu? Coba dicari. Lebih dahsyat lagi Roh Kudus yang memampukan kita menyadari akan dosa pelanggaran kita. Tadi dikatakan ketika kita diberi Roh Kudus, maka Tuhan akan berikan hati yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru. Bahkan dikatakan tubuh yang baru. Nanti ketika Tuhan datang, saudara dan saya akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Itu yang terpenting. Mari kita sebagai gereja Tuhan. Ada? Oh ya, oke. Ayat 8 coba. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa dan kebenaran. Dengan pengajaran kita,
terbatas Bapak Ibu. Tapi ketika ada Roh Kudus, makanya jangan heran. Kalau ada orang di luar sana kita lihat dulu mereka di jalan-jalan, tiba-tiba mereka sudah menyampaikan firman Tuhan, jangan heran. Tuhan sedang membuat percepatan, jangan sampai kita gereja Tuhan kalah. Jangan heran, maaf nih ketika mereka dulu begitu radikal, begitu anti, tiba-tiba mereka berkata, aku mengenal Tuhan, aku melihat Tuhan. Kenapa? Ada Roh Allah, ada Roh Kudus. Bahkan kita harus sadar, kita nggak bisa sendiri Bapak Ibu, kita harus bergandengan tangan. Makanya kita perlu bersama-sama. Makanya apa sih arti unity? Unity berbicara tentang menyatukan segala visi kita, segala tujuan kita untuk mencapai visi itu terjadi. Jangan harap unity bisa terjadi kalau yang satu ngomong A, yang satu ngomong Z. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Hati-hati. Penghakiman itu miliknya Tuhan. Jangan Bapak Ibu jadi hakim. Biarlah cukup hakim yang sudah ditempatkan. Karena hakim yang di dunia juga akan dihakimi Tuhan. Kenapa? Dia hakim adil. Dia akan turun benar-benar menghakimi seluruh dunia ini nanti. Kita akan diminta pertanggungjawaban. Ketika Tuhan kirimkan Roh Kudus kepada kita, apakah Bapak, Ibu, dan saya mau menerima atau tidak, itu pilihan kita. Tapi kalau saya sendiri, saya begitu bersyukur. Kenapa? Roh Kudus yang memampukan saya. Roh Kudus yang memampukan saya bagaimana menggembalakan Bapak Ibu, bagaimana menghadapi masalah, bagaimana mengalami persoalan yang begitu berat, sehingga kita bisa dikuatkan. Kenapa? Roh Kudus itu menghibur kita. Jadi jangan jadikan pujian itu sekedar pujian. Kalau masa pujian, kita nggak ada apa-apanya dengan orang dunia Bapak Ibu. Lihat mereka begitu konser, begitu berkumpul, tiba-tiba muncul puluhan ribu. Tapi bukan itu yang lihat. Bagaimana kita menghargai, menghormati dia. Karena Roh Kudus adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Jadi kalau selama ini ada ajaran yang mengatakan Roh Kudus itu tidak aktif. Bahkan mau maaf nih, 2 minggu lalu atau kurang lebih 3 minggu lalu, salah satu pengerja kita telepon sama saya. Pak, bagaimana sesungguhnya? Ada ajaran seperti ini. Saya katakan, Bapak kembali kepada firman Tuhan. Back to the Bible. Roh Kudus itu adalah pribadi. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Rohnya yang kudus. Tuhan kirimkan. Karena Tuhan Yesus sebagai manusia terbatas untuk memberitakan firman Tuhan seluruh dunia ini Bapak Ibu. Dia rindu saudara dan saya menjadi alat di tangannya untuk memberitakan kabar baik itu. Menjadi saksi. Menjadi marturia. Makanya jangan heran kalau ada orang mengalami aniaya karena menyampaikan firman Tuhan. Itu kegenapan firman Tuhan. Saksiku itu rela kehilangan nyawa demi kebenaran. Demi kerajaan surga. Itu yang terpenting. Dan lihat Roh Kudus menginsapkan dunia akan dosa dan kebenaran. Itulah janji Tuhan Bapak Saudara. Dan saya percaya kalau dunia bisa dilawat. Gereja Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu beribadah di gereja ini. Tapi engkau gak mengerti apa itu Roh Kudus. Engkau gak mengerti apa itu karunia Roh Kudus. Apa itu bahasa roh. Apa itu apa lagi? Buah roh. Karena Tuhan akan perlengkapi kita. Karena Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada gereja. Bukan kepada yang lain. Ini harus dimengerti. Ini harus jelas. Kalau ada orang, aku melihat di sana, cek firman Tuhan. Benarkah mereka ini dari Tuhan atau tidak? Simpel bagi kita. Kenapa? Ada Roh Kudus yang menolong kita, yang menghibur kita. Ada Roh Kudus yang mengajar kita. Bagi saya simpel. Benarkah orang itu diberi Roh Kudus atau tidak? Terbukti dari perkataannya. Karena apa? Roh Kudus tidak pernah berbohong. Karena Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran. Roh Kudus akan mengajar kita, membimbing kita, mengarahkan kita. Bahkan dikatakan di firman Tuhan dalam Efesus, Roh Kudus adalah jaminan bagian hidup kita. Jadi Tuhan begitu luar biasa mengasihi kita Bapak Ibu. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan berikan kepada kita. Hari ini kita akan tutup. Bagaimana sih cara menerima Roh Kudus? Simpel, kita kembali kepada firman Tuhan.
Kita buka dalam Kisah 1:14. Minta dengan rasa lapar dan haus. Untuk lebih dalam lagi, ayo belajar kom. Di situ akan diajar siapa itu Roh Kudus, apa peranan Roh Kudus, apa fungsi Roh Kudus untuk orang percaya, apa fungsi Roh Kudus untuk dunia ini. Seperti ini hanya garis besarnya saya sampaikan. Yang kedua, kenapa sampai hari ini Bapak Ibu tidak dipenuhi Roh Kudus? Karena ada ganjalan. Yang kedua karena nggak percaya. Yang ketiga, karena mendengar ajaran-ajaran yang miring. Itu bahasa roh itu sesat. Padahal jelas-jelas di firman Tuhan dikatakan, yuk kita buka Kisah 1:14. Firman Tuhan, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Artinya apa? Ada kerinduan. Ada rasa lapar dan haus. Kalau mungkin selama ini Bapak Ibu mempertanyakan apa itu Roh Kudus. Mungkin Bapak Ibu datang beribadah tempat ini, tiba-tiba mendengar aneh. Oh laba 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 laba, sika laba laba laba, ya la 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 la, sya la 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 la. Macam-macam bahasa itu. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu bingung, apa itu? Nah, kita buka. Lebih jelas. Kisah 2 ayat 1-4. Ketika mereka dengan tekun, ketika mereka dengan sungguh-sungguh, ketika mereka menanti-nanti itu berharap. Kisah 2:1. Yuk kita baca bersama-sama. Saya 4 ya. 1, 2 ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kalau ada orang yang berbahasa roh, mungkin Bapak Ibu mendengar agak aneh, itu Roh Kudus yang berikan. Memang ada juga saya dengar, tapi di tempat ini enggak ada. Ada dikatakan diajari berbahasa roh. Bilang seperti ini. Di sini enggak ada. Memang di gereja kita itu standar ataupun kadar bahasa roh itu ada 7 tingkatan bahasa roh Bapak Ibu. Lebih lagi nanti di Korintus kita bisa melihat ada karunia roh, bahasa roh. Ada karunia yang mengartikan bahasa roh. Itu dalam 1 Korintus pasal 12. Sehingga Bapak mengerti. Dan lihat dikatakan begini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi bahasa roh yang kita ucapkan itu sesungguhnya Roh Kudus yang memberikan kepada kita. Ada yang seperti, saya pernah dengar waktu saya kerja di Hotel Danau Toba, ada seperti bahasa Karo, ada seperti bahasa Israel, ada seperti bahasa Yunani, ada seperti bahasa Batak. Kenapa? Roh itu sendiri, karena roh itu sendiri yang punya kedaulatan untuk itu Bapak Ibu. Dan lihat, ketika mereka memiliki kerinduan, ketika mereka memiliki sikap hati menanti-nantikan, berharap, rasa lapar dan haus. Kenapa? Dikatakan jangan tinggalkan Yerusalem. Bapak Ibu harus baca, pelajari Kisah 1. Kenapa Tuhan menyuruh mereka dan murid-murid agar tidak meninggalkan Yerusalem? Karena Tuhan berjanji ketika mereka menanti-nantikan Tuhan, maka mereka akan menerima yaitu Roh Kudus, itu pribadi Tuhan itu sendiri. Makanya kalau Bapak Ibu dengar, saya menyampaikan 2 berkat. Terimalah berkat dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, serta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus. Jadi kalau ada yang mengatakan ada Dwi Tunggal lah, monolah, itu ajaran-ajaran kembali ke firman Tuhan Bapak Ibu. Dan sebenarnya hari ini bukan itu lagi yang perlu kita bahas. Bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi mempelai, menjadi jemaat yang dewasa di dalam mempersiapkan diri kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk kita disiap dilepaskan seperti panah untuk menghancurkan pekerjaan si jahat, pekerjaan musuh. Ingat dalam Kisah Rasul pasal ke-2 atau Yoel pasal ke-2 ayat 28 sampai 32. Gereja harus siap untuk itu. Hari ini
Kalau ada ganjalan, mungkin selama ini aku ngerti Pak Pendeta, nggak apa-apa. Nggak mesti di gereja Bapak Ibu berbahasa roh. Mungkin juga ada juga orang yang dikasih karunia. Kenapa? Itu kasih karunia. Maka dikatakan karunia Roh Kudus. Karunia berarti pemberian, anugerah, gift. Ya kalau Bapak Ibu rindu Tuhan, kenapa Bapak itu bisa berbahasa roh, aku tidak? Ya mintalah dengan rasa hormat. Minta dengan kehausan dan kelaparan. Ketika kita sudah lapar, berarti kita mencari makanan. Ketika kita lapar akan perkara rohani, ya kita cari perkara rohani. Jangan Bapak Ibu lapar rohani tapi pergi mencari ke perkara duniawi, ya gak dapat, gak nyambung. Dia kata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi gereja kita percaya itu, gereja kita itu mengerti itu. Kenapa? Ada Roh Kudus. Ada pribadi Roh Kudus ketika Tuhan Yesus naik ke surga Bapak Ibu. Itulah menjadi penolong kita. Itu menjadi mitra kita. Itu menjadi kekuatan bagi kita. Hari ini saya tidak panjang lebar lagi. Tugas gereja itu adalah bagaimana kita memberitakan firman Tuhan. Bagaimana kita membawa kabar kebenaran. Karena di luar sana sudah begitu banyak kabar bohong. Jangan sampai ada dari gereja kabar bohong. Jangan sampai ada dari gereja kabar hoax. Kenapa? Kalau sempat itu terjadi, berarti Bapak Ibu tidak percaya akan Roh Kudus. Karena Roh Kudus dikatakan akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Seharusnya ketika kabar-kabar miring itu, gereja yang meluruskan itu. Gereja, saudara dan saya, gereja di situ, Bapak Ibu tangkap, bukan hanya pengerja, bukan hanya saya. Jemaat, itu tubuh Kristus. Ada tangan, ada kaki, ada mata. Ya tubuh ini seluruh anggota tubuh. Agar kita mengerti sebagai gereja Tuhan. Hari ini kita akan tutup. Kita akan selesai tanggal 11. Saya akan percaya ketika kita minta dengan sungguh. Ketika kita minta dengan kerendahan hati. Kita akan dipenuhi Roh Kudus. Dan Roh Kudus memberikan jaminan kepada kita itu kuasa, dunamos. Mari Bapak Ibu dengan sikap rendah hati. Dengan rasa lapar dan haus. Bagi kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Mari bangkitkan rohmu. Minta kepada Tuhan, Tuhan bangkitkan rohku. Karena apa? Dikatakan firman Tuhan Roma, biarlah rohmu nyala-nyala, layanilah Tuhan. Kalau kita sadar ada roh Allah dalam diri kita, layanilah pekerjaan Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Baik, kalau masih gak ada jalan, selesaikan hari ini. Pulang dari tempat ini, engkau memiliki jaminan dalam kehidupanmu. Engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin kita nggak bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi waktu Tuhan Yesus ada di bumi ini. Tapi Tuhan begitu luar biasa. Dia mengirimkan rohnya. Dia sanggup menjamah saudara dan saya. Dia sanggup menolong kita, mengajar kita, membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Mari kita naikkan pujian dengan sungguh. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Kata lagi Roh Kudus dengan iman. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi dia. Haleluya. Haleluya. Mari, buka kedua hatimu, buka kedua tanganmu, buka rohmu. Mungkin engkau sudah lama di pada Roh Kudus, bahkan engkau kecewa. Mari saat ini, musik, melodi musik pelan-pelan. Biarkan Roh Allah yang bekerja. Oh, mungkin engkau menangis, engkau meratap. Kenapa Roh Kudus itu akan menginsafkan kita atas pelanggaran kita, atas dosa kita. Mari dengan rasa lapar dan haus. Bahkan ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka bisa bersatu. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka dipenuhi roh yang sama. Mari berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saya hanya berdoa, sangat mesti tumbang tangan. Yesus, 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 jamah kami Tuhan. Seperti firman-Mu Bapa di dalam Kisah Rasul 2, ketika kami datang dengan rasa lapar dan haus, dan kami menanti-nantikan Tuhan, Engkau berjanji, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Mari berbicara kepada Tuhan Bapak Ibu, pribadi lepas pribadi. Jangan lihat kiri kananmu. Karena engkau datang beribadah ke tempat ini bukan karena kawanmu. Engkau beribadah ke tempat ini dengan komitmenmu sendiri kepada Tuhan. Pulang dari tempat ini, engkau merasakan Tuhan ada di tempat ini. Engkau berjumpa dengan Tuhan. Mari siapkan hatimu. Saya hanya berdoa. Ketika saya hitung 1 sampai 3, engkau akan dipenuhi Roh Kudus. Karena itu janji firman Tuhan. Begitu baiknya Engkau Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, Engkau yang mengajar kami. Mari buka hatimu, terima dia, terima dia. Roh Kudus ada di sini. Jangan keraskan hatimu. Oh, ya, pemusik siap-siap. Engkau akan menerima pengurapan ini. Jemaat siapkan hatimu. Karena Roh Allah itu Roh yang mengasihi kita, Roh yang melindungi kita, Roh yang menolong kita, mengajar kita, dan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran.
mencurahkan roh-Mu ke atas semua manusia. Sebelum Tuhan mencurahkan roh ke atas semua manusia, penuhi umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Naik hitung sampai 3. Siapkan hati menerima Roh Kudus. Oh, Firman Tuhan berkata, ketika mereka berkumpul, goyanglah tempat mereka berdoa, karena mereka memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan, akan Tuhan itu sendiri. Yes, Lord. Terima kuasa itu. Dan firman Tuhan berkata, mereka dipenuhi Roh Kudus seperti lidah-lidah api. Api adalah yang membakar, api yang menghauskan, api yang menguduskan. Yes, terima. 1, 2, 3, terima. Terima Roh Kudus, 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 terima Roh Kudus. Fire, fire, fire. Terima.
Mari nikmati itu wajah jalan Bapak. Mari minum, engkau akan dipuaskan. Api Tuhan akan memurnikan kita. Api Tuhan akan mencucikan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Rawat umat-Mu sekali lagi ya Tuhan. Biar Roh Kudus itu menjadi jaminan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Beracara terus di tengah kami. Bahkan kami percaya Engkau tidak terbatas untuk melawat kami. Bahkan sampai kami pulang dari tempat ini. Lawatan-Mu tidak berhenti atas hidup kami ya Tuhan. Karena kami tahu Roh Allah yang memberikan kemerdekaan bagi kami. Roh Allah yang membebaskan kami. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Memberkati kami, menegur kami, mengingatkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Terpujilah Tuhan dahulu kekal, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sudah diberkati firman Tuhan. Dan kita akan berikan persembahan. Mari bersama dengan saya kita katakan, amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta tambahan dan sambil mendengarkan warta tambahan kita akan memberikan persembahan yang kedua. Selamat memberi, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu. Berikut warta tambahan untuk minggu kelima terakhir di bulan Mei. Ibadah berlangsung seperti biasa 2 kali ibadah. Ibadah yang pertama pukul 9 dan ibadah kedua pukul 10.45. Kemudian ibadah FA juga berjalan seperti biasa setiap minggunya. Waktu dan tempat sesuai dengan FA masing-masing. Kemudian di bulan 5 ini buah sulung sesuai dengan arahan dari Bapak Gembala kita dari pusat. Sepanjang bulan Mei hingga minggu terakhir di minggu kelima, seluruh pengerja dan jemaat dihimbau untuk membawa persembahan buah sulung. Kemudian ibadah pemuda diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 WIB. Kami mengajak dan menghimbau kepada seluruh anak-anak muda untuk ikut ibadah pemuda ini. Demikian warta tambahan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sambil memberikan persembahan. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang
Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Sekali lagi sama-sama kita katakan, Sanya dilimpahkan, berkatnya dicurahkan, anugerah yang besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kita tutup dengan berkat Bapak Ibu. Saya berharap bapak-bapak yang saya panggil ini agar tinggal bersama sebentar. Yang pertama Pak Tarigan, Pak Kenneth Naibaho, Pak Martahan, Pak Jepri, Pak Jire, Pak Joko, Pak Karo-Karo, Pak Gogong Marbun, Pak Roy Huta Barat, Pak Clayton. Karena ada pesan penting yang mau saya sampaikan, hanya 10 menit. Mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari para Bapak kita. Ulanglah, bahwa berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa surga serta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persaudaraan yang indah bersama Roh Kudus, itulah yang menyertai kehidupan kita mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus kembali untuk kita bermain. Mari kita diberkati percaya bersama dengan saya, kita katakan amin. Shalom Bapak Saudara, selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang ke-12 orang ini ya, kumpul bersama dengan saya sebentar. Dicurahkan berkatnya, dilimpahkan penuhan